Sepanjang perdagangan hari ini IHSG terjerembab di zona pelemahan, imbas terkait dengan pernyataan Trump yang akan segera melakukan tarif impor pada sejumlah negara tetangga yang akan mulai diterapkan pada pekan depan. Dan di posisi penutupan perdagangan hari ini, pelemahan IHSG bahkan semakin dalam, lebih dari 3%, yaitu 3,35% di level 6.268 dan sempat menyentuh lowest levelnya di 6.246,27. Sementara highest levelnya di 6.485. Artinya selama sepekan terakhir IHSG sudah terkoreksi hampir 8%, 7,86%. Kita masih menunggu bagaimana posisi penutupan perdagangan. Namun tampaknya posisi penutupan perdagangan di Februari ini tampaknya IHSG cukup gloomy. Terkoreksi cukup dalam karena dalam sebulan saja IHSG sudah melemah hampir 2% di 11,83%. Secara performance high range-nya berada di 6246 hingga 6818. Posisi ini cukup membuat IHSG tersungkur ke level pelemahannya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan posisi Februari 2020, pelemahan IHSG bisa dikatakan lebih parah dibandingkan Februari 2020 di saat pandemi mulai melanda Indonesia. Pelemahan pada perdagangan hari ini atau akhir-akhir ini terjadi karena adanya sentimen yang didominasi dari eksternal, utamanya dari pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ternyata kembali menegaskan penerapan tarif impor bagi Kanada dan Meksiko dan kemudian juga akan kembali menerapkan tarif tambahan bagi China sebesar 10%. Hal ini membuat pelaku pasar menjadi wait and see terkait dengan bagaimana kondisi pasar keuangan. Pergerakan bursa saham domestik ini tampaknya memang mengikuti pergerakan bursa saham di kawasan regional. Namun pada perdagangan hari ini pelemahan IHSG bisa dikatakan cukup dalam, lebih dari 3%, 3,31%. Saat ini di level 6.270. Artinya secara year to date IHSG sudah melemah atau sudah terdiskon 11,43%. Di akhir penutupan perdagangan di bulan Februari tampaknya bukan menjadi bulan yang cukup ceria bagi IHSG karena IHSG kembali terbenam di zona pelemahan dan tampaknya memang pergerakan IHSG cukup senja di sepanjang Februari 2024. Kita akan lihat lagi secara nilai turnover. Sebetulnya nilai turnover pada hari ini cukup ramai, hampir 20 triliun, 19,7 triliun. Namun yang patut kita perhatikan adalah posisi net foreign sale di oil market. Posisinya per akhir 27 Februari kemarin, bahkan asing sudah kabur hampir 2 triliun. Imbas kekhawatiran ataupun sikap wait and see para investor terkait dengan kebijakan Trump. Dan tentunya kebijakan tarif impor Trump ini dikhawatirkan akan mempengaruhi bagaimana dinamika perdagangan global yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi bagaimana keputusan suku bunga The Fed yang diharapkan pada tahun ini akan terpangkas. Namun memang beberapa pihak memproyeksikan bahwa The Fed hanya akan memangkas sebanyak 1 kali saja di tahun ini imbas sejumlah kebijakan, utamanya kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. Kita akan lihat sektor-sektor apa saja yang membani laju IHSG. Finansial tampaknya menjadi kontributor, salah satu kontributor yang menyebabkan IHSG tersungkur cukup dalam lebih dari 3%. Sebesar 3,09%, bahkan hari ini salah satu saham perbankan Big Caps yaitu BBRI menjadi salah satu saham perbankan Big Caps yang cukup laggard, yaitu melemah lebih dari 6%, terdiskon cukup dalam sehingga hal ini berpengaruh terhadap pergerakan IHSG. Kemudian consumer primer terkoreksi cukup dalam 2,7%, consumer non-primer melemah lebih dari 3%, 3,32%. Perindustrian melemah 2,51%. Energi melemah 3,59%. Bahan baku nampaknya menjadi satu sektor yang terkoreksi paling dalam
Di antara sektor lainnya itu 5,55%. Infrastruktur terkoreksi 3,77%. Properti dan real estate melemah 1,85%. Tampaknya belum ada sektoral yang berada di zona hijau. Sudah terkonfirmasi bahwa tidak ada sektor yang ditutup di zona penguatan karena sektor teknologi terkoreksi 1,26%, transportasi logistik melemah 3,41%, kesehatan terkoreksi 1,31%. Dengan demikian seluruh sektor terbenam di zona pelemahan, bahkan pelemahannya cukup dalam di rata-rata 2 hingga 5%.